Halo Capricorn, hari ini kita general reading untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 September. So guys, kita bahas tentang kondisi umum kamu ya. Kondisi umum dari teman-teman Capricorn di tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 September ini. Oke. Capricorn. Oke. Minggu kedua ini kalau yang kulihat kamu sedang rada terpuruk oleh keadaan kamu ya. Mungkin setelah terjadi sesuatu sehingga kamu sering kepikiran di sini ya. Jadi hilang semangat ya, sering murung kayak gitu. Nah, di sini kita harus bisa berpikir luas ya. Situasi kita tuh nggak cuma sekarang doang ya mungkin sekarang kita boleh sedih nih, tapi bukan berarti sedih ini terus menerus. Kita harus bisa membangkitkan rasa semangat pada diri kita lagi dan berusaha membuka lembaran baru yang lebih baik ya. Kalaupun sekarang ini lagi ada masalah ya gak apa-apa, terima, jalani dengan sabar ya, ikhlas, dan kita usahakan untuk bisa keluar dari zona ini ya. Kita perlu membebaskan diri kita ya. Kita harus berusaha untuk lebih baik lagi tuh bagaimana agar kita tidak masuk ke situasi yang salah tuh gimana. Jadi untuk sekarang dan kedepannya kita harus banyak-banyak belajar dan menerapkan sesuatu yang baik agar kita tuh terhindar dari berbagai permasalahan ya. Bukan terhindar sih, lebih ke kayak bisa meminimalisir terjadinya permasalahan gitu. So guys, kita bahas untuk kerjaan ya, untuk kerjaan dari teman-teman Capricorn. Kerjaan dari teman-teman Capricorn di tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 September. Oke. Nah, di sini kalau yang aku rasa untuk teman-teman Capricorn ini di pekerjaan kamu cukup bagus ya. Minggu ini cukup bagus. Mungkin ada aja keberuntungan. Mungkin bisa jadi lagi banyak tugas, lagi banyak kerjaan. Tapi insya Allah ada aja jalan buat kamu bisa ngehandle, so mungkin juga bisa menyelesaikannya secara tepat waktu. Mungkin karena kamu pinter banget ini ya, mengatur waktu dan mengatur kinerja kamu, atau bahkan mungkin kamu yang mau lembur atau apalah gitu ya. Jadi aku ngerasa di minggu ini tuh banyak keberuntungan di pekerjaan. And then kalaupun mungkin ada kesulitan, aku ngerasa teman kamu tuh nggak akan tinggal diam, pasti akan bantuin kamu di sini. Terutama buat teman kamu yang zodiaknya Cancer, Scorpio atau Pisces ya. Oke, sekarang kita bahas untuk keuangan dari teman-teman Capricorn. Keuangan dari teman-teman Capricorn di tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 September ini. So guys, untuk keuangan Capricorn di sini kalau yang aku lihat harus banyak-banyak ini ya, memprioritaskan kebutuhan aja. Ya, mengingat di sini ke depannya itu kebutuhan tuh pasti banyak ya. Semakin hari tuh semakin banyak, dan mungkin juga kita belum tahu rezeki kita ke depannya bagaimana. Jadi mulai sekarang usahakan untuk bisa lebih berhemat buat teman-teman Capricorn, khususnya di minggu kedua ini. Mungkin bisa jadi ada aja tawaran ke kamu ya, mungkin tawaran apalah, mungkin barang atau apa yang memang membuat kamu tergoda ya. Nah, di sini mungkin ujiannya kita ya, dimana kita harus tegas untuk menolak dulu nih. Lebih baik dahulukan kebutuhan kita ya. So guys, kita lihat untuk kamu yang single, untuk Capricorn yang single, kita lihat untuk Capricorn yang single di sini kalau yang aku rasa ada yang suka sama kamu ya, ada yang suka sama kamu. Dia orang dekat ya, mungkin satu circle dengan kamu di pertemanan, tapi posisinya kamu kurang suka ya, kamu kurang suka. Jadi kalaupun seseorang ini berusaha
deketin kamu, ngungkapin perasaannya ke kamu, bukannya kamu suka tapi kamu tuh malah ilfil karena apa ya, kamu selama ini tuh menganggap dia tuh ya cuma teman gitu, karena pada diri kamu memang nggak ada perasaan apa-apa dan mungkin juga dia bukan kriteria kamu gitu ya. Nah, di sini kalaupun keadaan atau situasinya seperti itu, usahakan untuk bisa menolaknya dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima ya, agar dia pun juga apa ya, tidak terlalu kecewa dan bahkan tidak sakit hati dengan perkataan kita. Kadang kalau kita terbawa emosi gitu ya, perkataan kita tuh bisa ceplas-ceplos. Nah, di sini mungkin usahakan untuk menanggapinya dengan kepala dingin dan juga menentukan bahasa-bahasa yang bisa dia terima ketika kita bisa menolak, ketika kita menolaknya ya. So guys, kita lihat untuk kamu yang berpacaran, untuk teman-teman yang berpacaran di tanggal 8 sampai dengan tanggal 14. Oke. Untuk tanggal 8 dan sampai tanggal 14 ya. Di sini kalau yang kulihat yang berpacaran ini nggak tahu kenapa kamu tuh udah disakitin tapi kamu masih sayang. Kamu dikecewain bolak-balik tapi kamu masih mempertahankan. Pada akhirnya kamu yang merasa sakit sendiri ya. Kamu merasa kayak ya sulit buat mendapatkan perhatian dari dia kayak gitu ya, padahal itu yang kamu pengen. Tapi coba di sini kita pikirkan lagi, dia aja emang udah kayak gitu loh, ngapain juga kita ngarepin dia, yang ada malah kita capek, kita sakit sendiri gitu ya. Mungkin gini loh, Tuhan tuh memberikan ujian ke kita berulang-ulang dan itu sama ya, mungkin memang untuk menyadarkan kita, oh iya mungkin hubungan ini tuh memang tidak sehat dan kalaupun aku teruskan itu akan nyakitin aku. Nah, mungkin itu loh tujuan Tuhan dan semesta memberikan sesuatu yang berulang-ulang kepada kamu atas hubungan ini. Tapi bukan berarti aku menyuruh kamu buat mengakhiri hubungan itu, enggak. Jadikan readingan ini tuh sebagai referensi kamu. Oke, setiap keputusan itu ada di tangan kamu sendiri, bukan di readingan ini ya. Jadi kayak gitu, ngapain juga kita pertahankan seseorang yang memang apa ya, nggak sejalan sama kita gitu loh, yang ada kita yang capek gitu. Tapi ya nggak tahu sih kalau kita emang bener-bener cinta dan berusaha menerima keadaan ya, tapi ini langka banget guys ya, karena pastinya seseorang itu sejatinya pengen merasakan kenyamanan dan kebahagiaan ya. Oke, jadi pikirkan baik-baik mumpung masih ada waktu ya. Sekarang kita bahas buat kamu yang sudah menikah, Capricorn yang sudah menikah. Untuk minggu kedua ini saling support ya, antara kamu sama pasangan kamu harus saling support untuk tujuan hubungan kalian, tujuan rumah tangga kalian apa, harus terbuka dan jujur untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu saja buat teman-teman Capricorn yang sudah nikah. Jadi antara kamu sama dia tuh harus balance di sini, harus ada take and give ya. Jadi harus saling support di sini. Oke, untuk Capricorn semuanya, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat. And then terima kasih banyak sudah nemenin aku. Salam santun, salam rahayu buat teman-teman Capricorn.